Perkenalkan, nama saya Ahmad Jafar. Saya S1 Teknik Elektro angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana poin nomor 1 dan nomor 2 terkait dengan mata kuliah teknik evaluasi proyek sebagai syarat untuk tugas akhir. Nah, yang pertama adalah pendahuluan. Kita tahu EV charging atau mobil listrik ini sudah masuk ke Indonesia. Tentunya hal ini ada sebab sebelum memunculkan mobil listrik untuk masuk ke Indonesia. Nah, seiring dengan meningkatnya jumlah populasi manusia yang berakibat kepada meningkatnya kebutuhan masyarakat, terutama dalam sektor transportasi, bahan bakar transportasi yang notabene masih menggunakan bahan bakar fosil yang terus-menerus dapat meningkatkan emisi CO2. Nah, hasil pembakaran daripada bahan bakar fosil ini menyumbang emisi CO2 terbesar kedua setelah sektor pembangkit listrik dalam segi transportasi. Berdasarkan sektor transportasi dari aktivitas kendaraan bermotor menjadi penyumbang CO2 sekitar 70% dan Kota Malang menempati peringkat ke-7 dari 15 kota besar di Indonesia. Oleh karena itu, maka solusinya yaitu adalah penerapan mobil listrik. Kita tahu bahwa transportasi di Indonesia masih kebanyakan menggunakan bahan bakar fosil atau BBM. Nah, sehingga impor BBM itu Indonesia masih tetap dilakukan karena ketergantungan kita menggunakan bahan bakar fosil. Berdasarkan grafik yang ada di sini, kita tahu bahwa penyumbang CO2 di dalam negeri ini mulai tahun 2000 sampai tahun 2015 itu semakin meningkat, khususnya dalam segi transportasi. Oleh karena itu, mengapa pemerintah ingin mengubah dari bahan bakar konvensional yang menjadi bahan bakar utama daripada transportasi berubah menjadi bahan bakar listrik. Nah, itu solusinya yaitu penerapan mobil listrik. Nah, kemudian langkah yang diambil pemerintah tadi terkait emisi CO2 yang besar tadi, itu yang pertama adalah berdasarkan berita yang dilansir dari CNN Indonesia tahun 2017, pemerintah Indonesia turut serta melakukan kesepakatan Paris Climate Agreement. Nah, yang kedua adalah pada bulan Agustus 2019 diterbitkan Perpres nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan, di mana pada bab 4 pasal 23 dan 26 mengatur tentang infrastruktur kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Nah, ini adalah sebagai upaya termasuk dari pemerintah dalam upaya meningkatkan ketahanan energi nasional. Seperti itu. Nah, dalam mendukung hal ini, tentunya PLN harus gencar melakukan kampanye kendaraan bermotor listrik. Nah, makanya nomor 3 adalah PLN gencar melakukan kampanye kendaraan listrik. Nah, setelah melakukan kampanye, tentunya adalah penerapan. Maka ini sudah diterapkan di salah satu kota di Indonesia, khususnya itu adalah Kota Malang, di mana Malang Town Square merupakan salah satu mall yang berada di Jalan Veteran atau dekat dengan kampus Universitas Negeri Malang yang menyediakan fasilitas charging mobil listrik yang disebut Electrical Charging Station atau SPKLU, stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Nah, ini diluncurkan charging elektronik ini karena di Indonesia sudah masuk mobil listrik. Tentunya dengan hadirnya fasilitas electric charging station ini akan menjadi daya tarik bagi pengunjung yang memiliki kendaraan mobil listrik. Seperti itu. Selanjutnya adalah poin yang kedua, yaitu adalah tentang pengaturan sektoral. Pertama adalah pengaturan sektor industri atau teknik negara listrik dan keterkaitannya dengan perekonomian.
apa sih keterkaitannya dengan industri ini atau SPKLU ini dengan keterkaitannya dengan perekonomian khususnya untuk Republik tercinta negara Indonesia. Ayudhya menyebut pengembangan mobil listrik merupakan amanat dari peraturan Perpres nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan. Nah, menurutnya ini merupakan bentuk dari perhatian pemerintah terhadap pentingnya transportasi berkelanjutan di masa mendatang. Nah, dengan program kendaraan listrik diharapkan menjadi solusi masalah ekonomi Indonesia karena tingginya subsidi bahan bakar fosil. Kita tahu berdasarkan data penjualan mobil di Indonesia tahun 2019 mencapai 1,03 unit dengan total investasi Rp 92,87 miliar. Nah, ini penjualan kendaraan atau mobil listrik tersendiri pada tahun 2019 setelah pemerintah Indonesia telah meresmikan mobil listrik masuk ke Indonesia. Nah, besarnya penjualan mobil ini khususnya di negara Indonesia ini adalah menjadi peluang bagi kita untuk sebuah pasar besar untuk calon investor bisa mengembangkan pabrik kendaraan listrik. Ini tentunya sangat menunjang untuk kenaikan daripada perekonomian negara kita, negara Indonesia. Yang kedua adalah yang poin B adalah subsektor, misalnya subsektor pembangkitan. Dalam hal pembangkitan, Kota Malang memiliki renewable energi yang melimpah baik pembangkit listrik tenaga surya maupun pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Karena kita tahu bahwa Kota Malang adalah kota dengan banyak perairan, perairan sungai dengan sumber air yang sangat melimpah, banyak pembangkit. Nah, itu bisa menjadikan kita untuk kita juga memikirkan bagaimana kita menggunakan energi tersebut merubah kita menjadi energi listrik, itu adalah renewable energy. Karena kita tahu bahwa kalau kita tergantung kepada PLN yang masih notabene menggunakan bahan bakar yang masih menggunakan bahan bakar minyak dalam proses menggerakkan generator listrik itu sama saja. Karena itu dengan tegangan yang sangat tinggi dari pengecasan charging mobil listrik ini, maka diperlukan renewable energy. Salah satunya solusi yang tepat untuk diperhatikan di Kota Malang ini adalah pembangkit listrik tenaga surya maupun pembangkit listrik tenaga mikrohidro karena sumber daya alamnya di Kota Malang mumpuni. Nah, kalau dari tenaga surya, kita tahu bahwa tenaga surya dapat kita mudah dapatkan dan juga dari segi energinya unlimited, ya, tidak akan pernah habis. Ini memudahkan dalam sektor ketersediaan daya listrik. Di Kota Malang juga sudah tersedia beberapa jenis pembangkit listrik yang diantaranya yaitu adalah Sutami, Kalangkata Hydroelectric Power Plant, PLTMH Sengkaling, PLTA Sutami, PLTA Sengguru, PLTA Selorojo, PLTA Mendalam, PLTA Siman, PLTA Ampel Gading Malang, dan PLTD. Ini adalah pembangkit listrik yang berada di Kota Malang. Selanjutnya adalah isu dan masalah. Kita tahu bahwa penggunaan bahan bakar minyak masih sangat tinggi di Indonesia, sehingga Indonesia sendiri masih harus subsidi BBM. Kenapa begitu? Karena ketergantungan kita terhadap bahan bakar minyak tersebut, terutama dari segi sektor transportasi, mengharuskan Indonesia harus impor untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga konsekuensi logis perubahan posisi Indonesia menjadi net importing BBM sejak tahun 2003. Sangat sayang disayangkan. Keterbatasan ruang fisikal pemerintah untuk mendanai pemurahan ekonomi yang langsung menyentuh kebutuhan golongan ekonomi lemah sebagai akibat dari besarnya mandatory spending dalam postur APBN. Nah, semakin membesarnya porsi belanja subsidi BBM terhadap total non-mandatory spending, serta berbagai data dan informasi menunjukkan bahwa implementasi subsidi BBM jauh dari sasaran kebijakan yang ingin diharapkan. Nah, kemudian hasil pembakaran dari minyak bumi ini, baik dari industri maupun kendaraan motor, menjadi sebuah gas CO2 yang merupakan salah satu komponen gas rumah kaca yang efeknya dapat menyebabkan pemanasan global. Nah, dari segi isu, Indonesia masih banyak
impor BBM, sehingga menimbulkan masalah adalah efek rumah kaca atau pemanasan global. Selanjutnya adalah yang poin D adalah terakhir adalah usulan dan perubahan. Nah, mengganti sumber energi konvensional atau BBM itu yang berbahan bakar fosil menjadi sumber energi terbarukan yaitu adalah dengan menerapkan mobil listrik. Namun perlu dibangun sebuah pengisian daya karena dalam mobil listrik tersebut terdapat baterai dengan kapasitas yang sangat besar dan membutuhkan pengisian yang cepat sehingga membutuhkan daya yang sangat tinggi dalam proses penchargingan mobil listrik. Nah, ini harus dibangun sebuah SPKLU atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Nah, selain itu juga dalam SPKLU perlu dibangun penyimpanan energi listrik selain dari PLN, juga perlu alternatif sumber energi listrik lain. Yang seperti yang disebutkan tadi bahwa di Kota Malang melimpah sumber daya alamnya memungkinkan untuk membangkit listrik tenaga air atau PLTMEH, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, dan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Dan sebuah penelitian Shinobu pada tahun 2010 diusulkan stasiun penyimpanan energi yang disebut stasiun pengisian nomaden atau rendah portable charging station atau PCS, konsep yang dapat memberikan energi untuk berbagai kendaraan listrik yang tidak menutup kemungkinan dapat teraplikasi dalam laut maupun di udara. Keuntungan lain dari penerapan PCS tersebut adalah sebagai alternatif cadangan energi saat beban puncak pada suatu jaringan. Nah, yang kedua adalah membantu penyedia jasa energi mengoptimalkan penempatan PCS. Kendaraan listrik dimungkinkan untuk diisi di suatu tempat tak terkecuali bagi tempat kecil dan dapat pula ditopang oleh pembangkit daya dari potensi daerah terpencil tersebut seperti matahari dan mikrohidro. Jadi kesimpulan dari ini adalah solusi, yaitu adalah kita tetap menggunakan transportasi yang berbasis mobil listrik dan mengganti bahan bakar utamanya dengan listrik, dan untuk pembangkit listriknya sendiri adalah menggunakan renewable energy, yaitu adalah dengan matahari dan mikrohidro. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk di poin 1 dan poin 2. Selanjutnya mungkin dapat dijelaskan oleh rekan kerja saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan studi kelayakan EV charging SPKLU di Kota Malang, yaitu pasar, harga, dan distribusi. Pemerintah terus mendorong penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. PT PLN pun mendapatkan tugas untuk menyediakan listrik melalui stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Dalam mengejar target ketersediaan SPKLU, PLN mengajak swasta untuk masuk ke dalam bisnis ini. Executive Vice President of Engineering and Technology, PLN Menteri ESDM nomor 13 tahun 2020 tentang penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk KBLFDB. Jika tertarik masuk ke bisnis ini, PLN menawarkan harga beli listrik yang murah, yaitu sebesar 714 per kilowatt hours kepada badan usaha pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. Namun badan usaha bisa menjual listrik ke konsumen dengan tarif maksimal Rp2.466 per kilowatt hour. Di Malang, fasilitas EV charging ini sendiri memakai ikon Hyundai sebagai bentuk kerjasama di bidang tersebut. Dengan mitra yaitu Santika Hotel, Malang Town Square, dan Hyundai Sutoyo. Malang layak menjadi sasaran pasar mobil listrik karena digadang marketnya yang menjanjikan dan merupakan yang kedua terbesar di Jatim setelah Surabaya. Selain itu, Hyundai juga sudah membangun pabrik manufaktur di Cikarang, sehingga rantai suplai produknya aman. Ini konsumen sepenuhnya lepas dari bahan bakar minyak. Pasar proyeksi permintaan dan penawaran. PT Gatra Perdana Putra bekerja sama dengan Hyundai Sutoyo. Hyundai Sutoyo perusahaannya pertama dengan mobil listrik komersil siap jalan di Kota Malang. Mobil listrik Hyundai adalah milik mereka yang peduli lingkungan dan melek teknologi. Mobil listrik merupakan investasi untuk generasi penerus karena dengan memakai mobil listrik, emisi gas buang juga bakal merosot drastis, sehingga penggunaan mobil listrik turut mendukung kebersihan udara kota.
setiap pembelian mobil listrik baik Ioniq maupun Kona bakal mendapatkan IC charging station yang sudah menjadi satu paket, sehingga pengguna mobil listrik Hyundai sepenuhnya lepas dari bahan bakar minyak. Chief Operating Officer atau COO Hyundai Indonesia menegaskan, mobil listrik ini mempunyai kelebihan yaitu zero emisi, teknologi dan keamanan tinggi, harga jual turun yaitu harga dengan dari bermiliar-miliaran sekarang menjadi sekitar harga 600 sampai 700 jutaan. Kemudian dari Makmur menyebutkan pemerintah Indonesia sangat mendukung produksi mobil listrik dan biaya balik sama atau BBN di Jakarta untuk mobil listrik yaitu 0%, sementara di daerah lain BBN mobil listrik 10%. Mobil listrik juga irit dan garasi baterainya sampai 8 tahun. Pasar proyeksi pemerintahan penawaran dari Santika Indonesia Hotels and Resorts bekerja sama dengan Hyundai Motors. Sebagai bentuk dukungan terhadap pengurangan pemanasan global, Santika Indonesia Hotels and Resorts bekerja sama dengan Hyundai Motors menghadirkan sport charger kendaraan listrik. Prita Gero selaku asisten Markom, manajer dari Santika Indonesia Hotels and Resorts, mengatakan bahwa kerjasama ini dilakukan untuk menyukseskan program penggunaan kendaraan ramah lingkungan, terutama setiap Sabtu terakhir di bulan Maret diperingati sebagai Earth Day, dengan penawaran yaitu waktu yang dibutuhkan untuk pengisian penuh untuk satu mobil sekitar 6-8 jam ditujukan kepada tamu yang beristirahat. Mobil mereka dapat mengisi daya dalam waktu bersamaan. Tidak mengeluarkan biaya tambahan lagi bagi tamu yang mengisi daya mobilnya di properti. Charger mobil ini murni merupakan fasilitas tambahan yang bisa tamu nikmati di unit hotelnya. Untuk unit charger dari Hyundai Motor sendiri dilengkapi dengan 4 tipe charger untuk mobil mereka yaitu Eropa, Amerika, Jepang, dan Cina. Fasilitas electric car charging di Matos atau Malang Town Square. Fasilitas ini disediakan untuk memanjakan pengunjung pemilik mobil listrik yang berbelanja di Matos, dan sebagai menarik daya pengunjung, fasilitas electric car charging ini dikenai biaya gratis. Dengan fasilitas ini diharapkan ke depannya masyarakat mulai beralih ke otomotif yang ramah lingkungan. Pasar untuk proyek yang diusulkan, yaitu berhubungan dengan lokasi penempatan yang strategis, produk yang ditawarkan berguna untuk menunjang aspek keterikatan pelanggan atau konsumen, dan sebagai alternatif otomotif ramah lingkungan. Transmisi, distribusi, dan pemasaran. Seperti yang saya jelaskan tadi, kami memilih lokasi di Kota Malang, ya ini untuk ruang publiknya yaitu Santika Hotel, Matos, dan Hyundai Sutoyo. Untuk Santika Hotel, distribusi EV charging hanya untuk tamu yang menginap di hotelnya, dan untuk Matos, electric car charging-nya diperuntukkan untuk pengunjung saja. Dan Hyundai Sutoyo, yaitu mobil listrik dengan gratis AC charger di komersial setiap jalan di Kota Malang. Harga Hyundai Sutoyo yaitu memiliki 3 tipe charger, yaitu pertama ada portable charger dengan listrik 4400 volt ampere untuk 50% baterai, memakan waktu 9-10 jam dengan setrum 2,5 kW. Memakai listrik rumahan menyesuaikan tarif PLN yaitu sebesar 1444,70 per kWh. Yang kedua ada wall mount charger, gratis pembelian unit Kona mampu mengisi 39,2 kWh dengan baterai sampai 100% dengan waktu 5-6 jam. Tarif listrik ini juga menyesuaikan PLN dengan 3 golongan sebesar 1444,70 per kWh jika milik pribadi. Charger rumah Kona EV yaitu sebesar 39,2 kWh dengan listrik rumah R2 per 4400 volt ampere, yaitu memakan biaya sebesar Rp50.632 untuk baterai 100% charging dan mampu berjalan mobilnya sejauh 300 km. Di Hotel Santika sendiri, EV charging ini gratis selama menjadi tamu di Hotel Santika. Dan di Matos, electric charger-nya gratis kepada pengunjung belanja di mall. Utilitas didirikan pada tahun 2020, Hyundai Motor Indonesia adalah anak perusahaan penjualan dan distributor resmi Hyundai Motor Company. Untuk mobil penumpang Hyundai di Indonesia, visi perusahaan yaitu bersama untuk masa depan yang lebih baik,
adalah dasar dari dedikasi mereka dalam menjadikan jajaran produk dengan teknologi yang bantu membangun solusi untuk masa depan yang lebih berkelanjutan. Kepemilikan dari Hyundai sendiri ada dua, yaitu HMID akan dipimpin oleh Hyung Song Ja sebagai Presiden Direktur, dan Hyundai Motor Manufacturing Indonesia atau HMMI sebagai perusahaan manufakturnya. Posisi Presiden Direkturnya diisi oleh Yoon Seok Choi. Dan yang bekerjasama yaitu ada Matos Electric Car Charging, pemiliknya itu Lipomos dari PT Lipo Karawaci Tbk, ada Hyundai Stoyo dari PT Gatra Perdana Putra, dan Hoda Santika yaitu pemilik Jacob utama dari PT Graha Wita Santika Kompas Gramedia. Berikutnya ada kerangka organisasi, yaitu pertama adalah dipimpin oleh Direktur Utama atau Presiden. Direktur merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di perusahaan. Yang kedua ada Departemen Produksi sebagai departemen yang berurusan bertugas memproduksi dalam hal merakit kendaraan roda 4, mulai dari perakitan bodi kendaraan, pengecatan, pemasangan interior dan eksterior, hingga pengetesan kendaraan. Yang terdiri dari manajer produksi, divisi body shop, divisi paint shop, dan administrasi produksi. Dan di bawahnya ada divisi trim shop, yaitu di departemen produksi yang melakukan pemasangan interior, chassis, dan eksterior, kemudian dikirim ke bagian tes lain, yaitu supervisor trim shop, foreman team shop, group leader shop, dan operator produksi. Dan di bawahnya lagi ada Departemen Quality Assurance, yaitu tugas dan wewenangnya adalah bertanggung jawab atas kualitas produk yang dihasilkan. Manajemen program penjualan dan purna jual. Hyundai Motor Indonesia telah menyiapkan berbagai macam program purna jual, antara lain yaitu Hyundai Call Center selama 24 jam, garansi dasar 3 tahunan, biaya gratis jasa perawatan hingga 5 tahunan, gratis cukup cadang hingga 3 tahun, gratis 24 jam roadside assistance, garansi baterai kendaraan listrik selama 8 tahun, gratis AC home charger dan biaya instalasi, dan gratis portable charger. Dan juga ada pilihan program khusus bagi pelanggan yang dapat memilih salah satu dari program tersebut. Yang terakhir ada manajemen fasilitas infrastruktur, yaitu jenis charging SPKLU dengan kapasitas 25 kWh per atau 50 kWh. Lama chargernya kurang lebih 50 menit sampai 1,5 jam. Yang kedua ada wall charging, yaitu kapasitas 7,2 kWh dengan lama charging yaitu 6 jam kurang lebihnya. Dan terakhir ada portable charging, yaitu 3,3 kWh kapasitasnya, dan lama chargernya yaitu kurang lebih 17 jam. Untuk yang selanjutnya yaitu stasiun pengisian mobil atau electric vehicle charging station. Untuk stasiun pengisian baterai mobil ini adalah suatu tempat serta peralatan untuk melakukan pengisian ulang daya pada baterai mobil. Dalam meningkatkan kelestarian lingkungan, banyak negara juga memaparkan transportasi ini untuk rencana kota pintar di masa depan, karena kendaraan listrik ini berjalan di sebuah kota yang akan tumbuh dengan signifikan. Banyak cara untuk mengisi baterai EV ini atau mobil listrik. Dianggap sebagai sumber utama. Lokasi stasiun pengisian sangat penting karena tidak hanya harus cukup meresap, sehingga di mana saja dapat dengan mudah mengakses stasiun pengisian daya ini. Fungsi utama dari stasiun pengisian mobil listrik ini yakni untuk memasok energi listrik ke baterai mobil. Dan stasiun pengisian mobil ini sebagai tempat umum atau yang sering kita lihat seperti BBM, yaitu untuk pengisian bahan bakar.
Selanjutnya lingkup proyeknya yaitu di Kota Malang sementara ini melibatkan PT Gatra Perdana Putra dan Hotel Santika. Terdapat 2 tipe yaitu on-board charger dan off-board charger. Di mana on-board charger ini berarti pengisian ulang daya atau charger terpasang pada mobil. Dan off-board charger ini pengisian daya ini tidak termasuk dalam mobil atau harus diisi dari luar. Sumber listrik pengisian mobil listrik yaitu pengisian arus bolak-balik ataupun AC, pengisian AC lambat, dan pengisian AC cepat, dan pengisian induksi AC atau AC inductive charging. Dan selanjutnya untuk pengisian arus DC ataupun arus arah. Deskripsi teknisnya yaitu stasiun pengisian mobil ini dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu stasiun pengisian rumahan, stasiun pengisian komersial, dan stasiun pengisian umum. Untuk stasiun pengisian daya ini untuk rumahan ini bisa dibuat oleh perorangan atau untuk kebutuhan pribadi. Dan untuk stasiun pengisian komersial ini seseorang atau suatu perusahaan menyediakan tempat dan untuk pengisian daya dari mobil listrik ataupun motor listrik ini untuk diperjualbelikan. Dan untuk stasiun pengisian umum. Stasiun pengisian umum ini dibuat oleh pemerintah dan dapat digunakan oleh masyarakat umum. Untuk deskripsi teknisnya, stasiun pengisian mobil listriknya berfungsi untuk menyalurkan energi dari sumber listrik atau dari fasa PLN ke baterai mobil, serta memastikan bahwa aliran daya sudah sesuai dengan aman yang disuplai oleh mobil. Dalam pengisian mobil ini, antarmuka antara pengguna dan juga kendaraan sumber listrik di listrik luar, misalnya pada jaringan PLN. Untuk komponen dari stasiun pengisian mobil listrik ini yang pertama yaitu baterai yang terdapat pada mobil ataupun motor. Yang kedua charger untuk media pengisian, pot charging atau colokan untuk pengisian, konektor ataupun kabel, EV kabel. Ini terkait dengan koneksi Intel ataupun dengan konektor. Kontrol depth atau menyediakan daya dari PLN dan konfigurasinya. Pada skala perkotaan ataupun regional, campuran pendekatan perencanaan lokasi dianjurkan sebagai analisis tingkat mikro dapat dilakukan untuk mengidentifikasi potensi permintaan, pengisian dan persyaratan pada penghutan publik di tingkat unit area. Selanjutnya, pilihan konfigurasi tipikal dari stasiun pengisian mobil listrik, yaitu dipasang pada dinding atau freestanding. Yang kedua untuk head pengisian tunggal ataupun multi head. Yang ketiga sistem komunikasi, reservasi dan pembayaran ataupun lainnya. Yang keempat kategori residensial atau komersial. Yang kelima yaitu pemasangan dalam ruang atau indoor ataupun luar ruangan atau outdoor. Untuk selanjutnya yaitu tenaga kerja dan pelatihan. Menjadi pasalnya keluarnya pengaturan presiden tentang program percepatan KPO-nya semakin banyak. Tujuan dan disabilitas dan kemudahan navigasi untuk fasilitas pengisiannya. Ini dapat mengurangi ruang dan kebutuhan beban listrik di setiap lokasi. Mungkin implementasi jaringan yang lebih efisien. Untuk kepemilikan situs dapat bervariasi dan memungkinkan memerlukan beberapa perjanjian untuk menggunakan pengisian daya yang dipesan. Untuk komponennya AC charger yang digunakan untuk
4 motor dengan kapasitas yang sudah saya terangkan pada PPT ini. Yang selanjutnya yaitu pengisian daya on street public parking, di mana pengisian daya listrik ini ditempatkan pada di tempat umum ataupun di pinggir jalan, di mana pada pengisian ini dapat digunakan oleh masyarakat umum. Sama dengan potnya yang digunakan, yaitu menggunakan 2 pot AC untuk mobil dan 4 pot AC untuk motor. Waktu pelaksanaannya untuk proyek EV charging ini dilakukan di Kota Malang sudah berjalan pada PT Grata Perdana Putra yang memperkenalkan produk pabrikan Korea Selatan bersama dengan launching Hyundai Sutoyo dan Jemur Andayani di Jalan Letan Sutoyo, Kota Malang. Pada ini negara bisa mengamankan cadangan sumber daya alam yang cukup. Ditanya, listrik dianggap sebagai bentuk energi paling universal yang dapat diubah dari tenaga mekanik ataupun bentuk mekanik ke dalam bentuk yang efektif. Dengan mengubahnya energi terbaru yang dapat bertahan lama, seperti energi matahari, angin, dan juga menjadikan listrik kita dapat memanipulasi energi dengan cara yang jauh lebih bersih. Untuk penyebaran kendaraan listrik ini tidak hanya dapat mengurangi permintaan kita akan bahan bakar fosil, tapi juga mendorong lingkungan hidup yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rindi Santika Agustin. Di sini saya akan mempresentasikan terkait analisis studi kelayakan EV charging di Kota Malang. Poin 6 yaitu terkait rencana biaya dan pembiayaan. Kemudian yang pertama terkait biaya modal. Kegiatan pembangunan supercharger kendaraan listrik atau sering disebut dengan SPKLU, stasiun pengisian kendaraan listrik umum di Kota Malang, melibatkan kerjasama dengan Hyundai Motor. Menurut Makmur, COO Hyundai Indonesia menegaskan biaya produksi mobil listrik dapat dilakukan dengan harga 600-700 jutaan rupiah. Hyundai Sutoyo mematok Ioniq Prim dengan harga 652 juta, sementara Ioniq Signature dengan harga 692 juta rupiah. Kemudian Kona Signature dibanderol dengan harga 712 juta rupiah. Kemudian jenis komponen apa saja yang digunakan dalam pendirian stasiun pengisian kendaraan listrik umum? Yang pertama yaitu portable wall box. Itu dibanderol dengan harga sekitaran 8 juta. Kemudian komponen kedua yaitu EV Cube B22 kW dibanderol dengan harga sekitaran 11 jutaan. Kemudian double port EV Cube dibanderol dengan harga 27 juta. Kemudian poni kontak charging kabel tipe 1 32 ampere dengan daya 7,4 kW dibanderol dengan harga 3 jutaan. Kemudian EV charging plug tipe 1 female dibanderol dengan harga 1 juta. Kemudian premium adapter dibanderol dengan harga 531.000. Kemudian EV charging socket tipe 2 male dibanderol dengan harga Rp1.577.000. Kemudian adapter from tipe 1 to tipe 2 32 ampere itu dibanderol dengan harga sekitaran 2 jutaan. Kemudian total biaya komponen dalam pendirian stasiun pengisian kendaraan listrik umum yaitu Rp54.241.539,44. Kemudian terkait kebutuhan modal kerja. Dalam pendirian stasiun pengisian kendaraan listrik umum ini banyak investasi yang diperlukan dari tahun ke tahun dan itu semakin bertambah. Pada tahun 2020 309 miliar, kemudian pada tahun 2021 669 miliar rupiah, 2022 1.188 miliar rupiah,
2023 1.766 miliar rupiah, pada tahun 2024 2.672 miliar rupiah, kemudian tahun 2025 4.227 rupiah, kemudian ditaksir pada tahun 2030 yaitu 12.255 miliar rupiah. Kemudian terkait rencana pembiayaan. Pembiayaan dilakukan oleh pemerintah terkait pendirian SPKLU dan adanya layanan serta garansi yang tersedia bagi masyarakat yang hendak menjadi generasi pertama pengguna mobil listrik di Kota Malang. Kemudian terkait pengadaan, Kota Malang menjadi sasaran utama pengadaan SPKLU karena diprediksi sebagai market yang bagus setelah Surabaya. Pihak yang terlibat dalam pengadaan SPKLU adalah Santika Indonesia Hotel and Resort yang bekerja sama dengan Hyundai Motor. Prita Gero selaku asisten market manager dari Santika Indonesia Hotel and Resort mengatakan bahwa kerjasama ini dilakukan untuk mensukseskan program penggunaan kendaraan ramah lingkungan. Selanjutnya, terkait poin alokasi pembiayaan dan pencairan. Biaya infrastruktur pengisian publik terutama tergantung pada 3 faktor, yaitu terkait biaya FC, biaya tanah, dan biaya penyediaan tenaga listrik. Ketiganya bisa dikurangi secara signifikan dengan memilih untuk didistribusikan jaringan pengisian daya titik pengisian daya normal yang lebih murah dan membutuhkan lebih sedikit ruang dan listrik di setiap lokasi tertentu. Kemudian terkait pengisian daya tidak dikenakan tarif, seperti yang disampaikan Prita, bahwa waktu yang dibutuhkan untuk pengisian penuh satu mobil sekitar 6-8 jam. Sehingga ketika tamu kami beristirahat, mobil mereka dapat mengisi daya. Kami tidak mengeluarkan biaya tambahan bagi tamu yang mengisi daya mobilnya di properti kami. Charger mobil ini murni merupakan fasilitas tambahan yang bisa tamu nikmati di unit hotel kami. Santika Indonesia Hotel and Resort saat ini mengelola 111 unit hotel dengan 7 brand utama, yaitu The Avanya Beach Resort sebagai hotel berbintang 5, Hotel Santika Prim sebagai hotel berbintang 4, Hotel Santika sebagai hotel berbintang 3, Campi Hotel sebagai Instagenic Hotel berbintang 3, Amaris Hotel sebagai Smart Hotel and The Royal Collection, The Samaya dan The Kayana sebagai boutique villa. Kemudian poin 7 terkait analisis keuangan. Dalam pendirian stasiun SPKLU di Kota Malang ini, pendapat yang diperkirakan yaitu pendapatan bersihnya Rp76.852.072 dengan harga jual penjualan listrik per kilowatt hour-nya yaitu Rp2.476. Kemudian terkait biaya operasional, di antaranya biaya pegawai, administrasi, keamanan dan ketertiban, dan biaya utilitas. Didapatkan total harga yaitu Rp76.920.000. Kemudian terkait poin proyeksi keuangan. Dalam pendirian SPKLU ini, beberapa poin yang diperlukan yaitu sewa lahan 5 tahun, 35 meter persegi itu harganya Rp157.500.000. EV charging station dan instalasi listrik itu di total mendapatkan harga Rp1.131.566.000. Kemudian terkait biaya operasionalnya yaitu Rp76.920.000 dan pendapatan bersihnya yaitu Rp78.850.072. Kemudian terkait poin analisis titik impas. Titik impas disebut juga dengan break even point, merupakan titik di mana jumlah pendapatan sama dengan jumlah pengeluaran, atau kondisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. Berdasarkan data dari Director of Mega Project, jumlah kendaraan listrik yang berhasil diproduksi pada tahun 2021 yaitu 7.805 buah, dengan tingkat pertumbuhan penjualannya yaitu 7%. Berarti menandakan banyak peminat terkait mobil listrik, akan tetapi masih terkendala terkait biaya infrastruktur. Dari penghitungan didapatkan nilai break-even point-nya yaitu biaya tetap dibagi dengan harga per unit dikurangi biaya variabel. Didapatkan break-even point-nya yaitu 2 unit. Kemudian terkait poin persyaratan akuntansi dan audit. Dalam sebuah proyek persyaratan akuntansi dan audit ada beberapa hal diantaranya. Poin pertama, pemeriksaan laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan pembukuan dan bukti pendukungnya.
Kemudian audit dilakukan secara kritis dan sistematis. Yang terakhir audit dilakukan oleh pihak yang independen. Kemudian ada 10 standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Ada 3 kelompok auditing. Pertama, 3 standar umum. Kedua, 3 standar pekerja lapangan. Ketiga, 4 standar pelaporan. Kemudian poin tingkat pengembalian finansial dapat diartikan sebagai ukuran laba atau keuntungan yang digunakan sebagai persentase investasi. Dari tingkat pertumbuhan penjualan dengan persentase 7% menunjukkan bahwa perusahaan berusaha agar tidak mengalami kerugian. Resiko utama dan analisis resiko. Penerapan mobil listrik merupakan terobosan baru untuk mengurangi gas karbon dioksida yang dapat meningkatkan pemanasan global. Akan tetapi, jika diterapkan di Malang, masih ada beberapa kendala yang perlu dihadapi. Selain terkait biaya SPKLU, terkait biaya SPKLU yang hanya tersedia di 2 tempat, yaitu Hyundai EV Charging Station Malang Town Square dan Hyundai EV Charging Station Hotel Santika Primer Malang, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terkait mobil listrik. Nah, jika terjadi kerusakan sewaktu-waktu pada sistem, mereka tidak bisa melakukan pembenahan sendiri. Kemudian faktor penghambat lainnya yaitu terkait investasi pengembangan SPKLU masih relatif tinggi, khususnya DC fast charger. Ketersediaan ruang dan lahan yang strategis untuk SPKLU, harga EV masih relatif mahal, mindset masyarakat yang keliru tentang EV, model bisnis pengembangan SPKLU yang belum teruji. Kemudian poin ke-8 terkait resiko justifikasi ekonomi. Poin pertama, analisis ekonomi dan tingkat pengembalian ekonomi. Dari proyek SPKLU di Kota Malang, berdasarkan analisis memang cocok untuk diterapkan, mengingat Kota Malang merupakan kota dengan penyumbang karbon dioksida yang cukup tinggi. Mengingat titik break-even point yang didapat yaitu 2 unit. Kemudian poin selanjutnya terkait keterkaitan pekerjaan. Kota Malang merupakan kota padat banyak transportasi, maka dengan adanya mobil listrik dapat menghemat biaya untuk bahan bakar terutama bagi sopir maupun angkutan umum lainnya. Poin selanjutnya yaitu terkait pengembangan dan alih teknologi. Pengembangan stasiun penyimpanan energi yang disebut stasiun pengisian nomaden atau portable charging station, konsep yang dapat memberikan energi untuk berbagai kendaraan listrik. Dan ini yang perlu dikembangkan untuk kedepannya. Kemudian poin selanjutnya yaitu tentang perjanjian dampak. Otoritas pemilik tanah seperti pemerintah, kota, perusahaan, otoritas pembangunan perkotaan, dan badan pemerintah daerah dapat memberikan akses ke lokasi parkir yang diinginkan melalui MOU dengan JPO. MOU memiliki jangka waktu tertentu dan akan mengalokasikan penggunaan yang dipilih situs untuk pengisian EV. Mekanisme bagi hasil dengan JPO atau alokasi iklan independen, hak pada titik pengisian dapat memberikan pendapatan kepada kewenangan pemerintah tanpa membebani keuangan kelayakan layanan pengisian EV yang baru lahir. Kemudian jika ruang berlisensi bagian manapun dari SPKLU atau bagian manapun rusak karena kebakaran atau lainnya, maka salah satu pihak dalam waktu 30 hari sejak tanggal kebakaran tersebut memilih untuk mengakhiri lisensi dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain. Kemudian poin 9 terkait perjanjian. Nah, ini merupakan contoh bentuk surat perjanjian antara pihak yang terkait dalam pendirian SPKLU. Sekian presentasi dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.